Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab tentang makna kejujuran. Rozik akan menyampaikan materi tentang makna kejujuran. Namun sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya Allah. Baik anak-anak, terkait materi tentang kejujuran, kalau saya akan menyampaikan beberapa materi tentang hal itu yang berkaitan tentang makna kejujuran. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan pelajari tentang pengertian jujur. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk kejujuran. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang macam-macam kejujuran. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang konsekuensi atau akibat dari perilaku kita, perilaku dari jujur atau perilaku kita tidak jujur. Akibatnya apa? Nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pengertian yang pertama, pengertian dari jujur itu sendiri. Makna jujur artinya adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Ucapan kita bagaimana, kemudian itu diselaraskan dengan perbuatan kita, perilaku kita. Kalau kita berbicara A, maka perilaku kita juga A. Kalau kita berbicara B, maka perilaku kita B. Kalau kita berbicara berjanji tidak mencontek, maka perilaku kita ketika ujian menunjukkan bahwa kita tidak akan mencontek meskipun satu soal saja. Itu makna dari jujur, sesuai antara ucapan dan tindakan. Kalau terjadi tidak sesuai antara ucapan dan tindakan, maka itu disebut tidak jujur. Nih. Baik, selanjutnya anak-anak, kita akan pelajari tentang macam-macam kejujuran. Apa saja macam-macamnya? Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa jujur kepada Allah, kita menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Kalau kita diperintahkan untuk menjalankan sholat, maka kita melaksanakan sholat. Kalau kita diwajibkan melaksanakan puasa, zakat, maka kita wajib melaksanakan zakat. Berarti itu artinya kalau kita meninggalkan sholat meskipun hanya satu waktu, maka itu termasuk tidak jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Maknanya apa? Kita bersikap amanat, tanggung jawab terhadap apapun yang orang lain percayakan kepada kita. Kita tanggung jawab penuh apa saja yang dibebankan kepada kita. Kita tidak boleh dusta, tidak boleh ingkar janji, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengatakan apapun yang tidak hak. Nah, kalau kita ingkar janji, berbohong, maka itu termasuk tidak jujur kepada orang lain. Tuh. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri. Apa maknanya anak-anak? Maknanya yaitu kita membiasakan diri untuk berperilaku disiplin, tepat waktu, kemudian rajin, tidak malas. Kita disiplin, tepat waktu, bangun pagi untuk melaksanakan sholat. Kita disiplin, tepat waktu, bangun untuk membantu orang tua. Kita disiplin, tepat waktu untuk pergi ke sekolah.
itu kalau kita semuanya menjalankan itu semuanya, insya Allah kita termasuk orang yang jujur. Kemudian kita akan mempelajari materi yang kedua, yakni bentuk-bentuk kejujuran. Apa saja itu bentuknya? Yang pertama, jujur dalam lisan. Maknanya apa? Maknanya segala apapun yang kita ucapkan itu bernilai kebenaran, tidak berbohong, tidak dusta. Kalau kita berjanji, maka kita tidak pernah ingkar ini. Kalau kita berucap, maka tidak berbohong. Itu makna dari jujur. Apakah itu mudah, sulit? Tapi itulah yang menyebabkan kita diterima, dicintai oleh sesama. Makna dari jujur secara lisan itu yang pertama. Yang kedua, bentuk jujur yang kedua adalah bentuk jujur dalam perbuatan. Apa sih bentuk jujur dalam perbuatan itu? Bentuk jujur dalam perbuatan adalah setiap perilaku kita menunjukkan nilai tanggung jawab, ya, tanggung jawab, amanah. Kita tidak lepas dari tanggung jawab, kita tidak ingkar dari tanggung jawab itu. Kalau kita diberikan kepercayaan, maka kita tanggung jawab atas kepercayaan itu. Nah, itu. Jadi bentuk jujur ada dua. Yang pertama adalah jujur secara lisan. Yang kedua jujur dalam perbuatan. Itu anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa saja akibat dari perilaku kita kalau kita terbiasa tidak jujur, baik tidak jujur kepada Allah, tidak jujur kepada orang lain, maupun tidak jujur kepada diri sendiri. Nah, apa saja akibatnya? Yang pertama, akibat dari bentuk kita tidak jujur kepada Allah, sholat kita sering kita tinggalkan, kita tidak pernah mengaji, tidak pernah belajar agama, maka pasti hidup kita akan dibenci oleh Allah. Yang kedua, kita akan dijauhkan daripada bentuk pergaulan karena kita terbiasa menyakiti orang lain, terbiasa ingkar janji, terbiasa berbohong, maka kita dijauhkan oleh setiap pergaulan kita. Orang lain akan memandang, oh ini kamu tidak jujur, sering berbohong, sering ingkar janji, maka orang lain akan menjauhi kita. Ini yang berbahaya. Yang ketiga, bila kita terbiasa tidak jujur, berkata bohong, ingkar janji, dusta, maka hati kita tidak akan tenang. Kita akan gelisah karena kita memikirkan dosa-dosa kita, dusta-dusta kita. Kita sulit untuk hidup tenang karena takut ketemu orang lain yang kita bohongi, takut ketemu orang lain yang pernah kita ingkar janji, takut kepada orang lain karena kita pernah menyakitinya. Takut dan takut itu adalah akibat dari kita tidak jujur. Yang keempat adalah dijauhkan dari rezeki. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa tidak jujur, orang lain tahu kita tidak jujur, faham hafal kita sering ingkar janji, maka orang lain akan menilai kita. Oh, kamu jangan ke dia sering berbohong, dia sering tidak jujur, dia sering dusta. Maka orang lain ketika menganggap itu semua kepada kita akan dijauhkan dari orang lain dan rezeki kita akan semakin jauh. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan pribadi, menerapkan sifat-sifat jujur kita, baik jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada diri sendiri.
saja anak-anak dari Pak Rozik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat, barokah, dan kita bisa menerapkan perilaku jujur kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.